saya kirim di chattingannya. Itu boleh dibuka langsung aja, karena mungkin saya nggak bakal ngetik langsung dari nol, karena itu makan waktu lumayan lama. Mungkin saya akan menjelaskan saja hasil codingannya. Nah, ini contohnya, contoh aplikasinya seperti ini. Ini kalau kita buat untuk mobile, bentukannya juga beda. Nah, untuk di mobile saya buat supaya dia satu munculan doang. Oke, kita langsung aja ke codingannya. Mungkin untuk yang pertama, yaitu kita buat sebuah project. Pertama, project Flutter. Untuk project Flutter ini, kalau mau ngebuatnya dia bisa ngebuat aplikasi di web, untuk saat ini kita harus gunakan Flutter yang versi beta. Jadi kalau yang kemarin udah coba pasang, itu biasanya versi stabil, itu bisa diganti aja versinya ke versi beta, yaitu dengan cara mengetikkan di CMD atau terminal, itu Flutter channel beta. Bentar dia bakal pindah ke versi betanya. Atau kalau memang masih mau yang di stabil, boleh aja. Itu ntar dia cuman bisa ke Android ataupun iOS, nggak terlalu masalah. Oke, setelah kita coba buat project pertama, project kosongan, project Flutter, kita langsung ke pubspec.yml, atau di sini adalah sebuah info-info tentang project tersebut, tentang library yang digunakan, nama projectnya, deskripsi projectnya, dan semacamnya. Nah, ini kita tambahkan library untuk URL launcher. URL launcher ini adalah library untuk dapat membuka URL ke browser atau tab lainnya. Kemudian kita coba buat untuk folder baru. Di sini namanya saya buat folder assets. Ini bebas sebenarnya. Penamaannya boleh assets, boleh image ataupun lainnya. Kemudian buat sebuah file baru juga, itu ada file JSON. Dan di mana di sini file JSON ini adalah isinya data-data diri kita. Di sini saya buat bentukannya adalah nama, kemudian image atau URL gambar kita nanti, kemudian deskripsi simple, deskripsi lengkap kita, kemudian di sini ada sosial media. Sosial media ini juga ada untuk title-nya, kemudian untuk gambarnya, misalkan kita di sini sosial medianya GitHub, kita isi aja image-nya itu URL yang munculin logo GitHub-nya. Kemudian URL ini URL di mana GitHub kita. Jadi ketika nanti kita coba buat, ketika diklik seperti ini, dia bakal ngebuka GitHub URL kita tadi itu. Di sini bebas, boleh tambahin apa aja, boleh GitHub. Di sini saya ada GitHub, Telegram, WhatsApp, dan email. Kemudian ada juga untuk skills, yaitu skill-skill yang kita sudah miliki. Di sini saya buat di skill ini ada untuk title, yaitu skill yang kita miliki, namanya. Kemudian rating, yaitu seberapa dalamkah kita menguasai skill tersebut. Seperti di sini saya skill yang pertama yaitu Flutter, dengan skill kekuatan saya itu 80 dari 100 ya. Paling mentok saya buat di sini 100. Kemudian di sini ada experience atau pengalaman.
pengalaman apa saja sih yang udah dilakukan selama ini. Kayak di sini saya coba untuk hanya title dan periode atau eh, di tahun berapa atau di waktu kapan itu dilaksanakannya. Kayak misalkan di sini saya coba untuk Participant of Creative Kids Competition itu di tahun 2016. Kemudian ada juga creation atau apa karya-karya hasil karya saya. Hasil karyanya itu kita isi title dan URL aja cukup. Yaitu di mana title itu adalah judul apa namanya karyanya dan URL itu URL dari hasil karya kita. Hasil karya kita taruh di mana sih? Kalau emang belum dipublikasikan di web, boleh dikosongin aja. Kayak misalkan di sini saya pernah ngebuat buku digital yaitu Android Basic. Saya taruh di Google Drive. Nah, ini link Google Drive-nya saya taruh di sini. Nah, ini data ini bentukannya dinamis. Jadi, kalau misalkan kita udah ngebuat nih, udah kita build, udah kita taruh misalkan di web kita, bentuknya seperti ini. Kemudian ada perubahan data, misalkan di skill kita nambah nih, skill nambah 1. Nah, ini tinggal kita tambahin aja di bawah sini. Nggak masalah. Dia maksudnya kita nggak perlu nge-build ulang lagi kalau data ini, karena nanti kita buat supaya di sini bentukannya dinamis atau cukup ubah data, nggak perlu di-build lagi, dia bakal langsung keubah di tampilannya. Nah, setelah kita menambahkan data personal kita panggil datanya di passback.yml agar dapat terbaca di project tersebut. Nah ini perlu juga diperhatikan di file YAML ini, dia sangat sensitif terhadap spasi. Jadi kita jangan sampai salah penaruhan spasinya. Untuk nama, deskripsi, publish to, version, environment, dependencies, dan Flutter ini mentok di bagian kiri. Kemudian untuk SDK, kemudian Flutter yang ada di dalam dependencies, URL launcher, dan library lainnya, sama untuk uses material design dan assets, ini dia menjorok agak ke dalam, yaitu 2 spasi. Dan sesuaikan di dalamnya, seperti contoh ini SDK ada dalam environment, artinya ini SDK untuk environment-nya. Kemudian di sini Flutter, berarti dependencies yang kita gunakan dependencies Flutter juga. Ini juga URL launcher-nya. Kemudian yang di sini untuk assets. Nah, assets yang tadi barusan kita buat, kita panggil di sini. Tadi kan saya buat di folder assets, kemudian nama filenya personal data.json. Nah, ini kita panggil di sini, sesuaikan assets / personal data.json. Nah, setelah ini selesai diedit, kita harus mengeklik kalau di Visual Studio Code di sini get package. Atau kalau di Android Studio juga ada untuk get package-nya. Atau kalau misalkan kita nggak pakai Flutter, nggak pakai apa namanya Visual Studio Code atau Android Studio, alias kita ngedit kayak di text editor lain, kita bisa pakai terminal atau CMD biasa. Pertama arahkan dulu terminal atau CMD-nya ke dalam project tersebut, folder project tersebut, kemudian kita jalankan Flutter apt-get. Gunanya ini agar mensinkronisasikan antara project dengan passback.yml ini.
agar ini assets dan dependencies-nya dapat terbaca oleh project tersebut. Nah, kemudian, oh ya, di project ini juga udah saya kasih to-do-nya. Jadi kalian boleh buka aja link yang tadi saya kirim. Itu ada to-do atau langkah-langkahnya yang mana dulu yang dibuat. Mungkin belum saya kasih deskripsinya, mungkin nanti setelah ini selesai saya coba untuk update. Nah, yang pertama itu kita coba buat folder model di dalam lib. Nah, ini kita untuk project Flutter kita mainnya di dalam folder lib doang untuk apa namanya file-file Dart-nya atau codingannya. Kita nggak usah sentuh dulu aja yang lainnya. Untuk folder Android, folder iOS itu kita abaikan dulu aja. Kita mainnya di dalam folder lib. Nah, ini kita buat folder model. Kemudian di dalamnya ada file personal data.dart. Ini adalah sebuah kelas model yang kita dapatkan dari bentuk JSON yang tadi seperti ini. Ini untuk mengenerate-nya kita copy ini semuanya. Kemudian kita cari add QuickType. Nah, ini quick app.quicktype.io. Ini untuk mengenerate dari bentuk JSON ke bentuk Dart. Nah, ini sambil nunggu terbuka. Nah, selanjutnya kita buat folder baru lagi di dalam folder lib sejajar dengan folder model, yaitu folder tool, di mana folder tool ini adalah untuk file-file sebuah fungsi-fungsi. Kayak misalkan di sini saya buat file repository.dart. Di sini saya buat sebuah kelas repository, di mana di dalam kelas repository ini ada fungsi get personal data. Fungsi get personal data ini fungsinya adalah untuk membaca file yang ada di sini, file aset di file JSON yang tadi, dan hasil bacanya kita lempar kita convert menjadi sebuah kelas model yang tadi kita buat di sini model. Nah, ini udah. Ini cara gunainnya. Kita tinggal paste aja bentuk JSON-nya di bagian kiri sini. Kemudian kita ganti namanya di sini. Kemudian language-nya kita ganti menjadi Dart. Nah, ini tinggal kita copy aja. Atau opsional kita boleh ini dimasukin sini, kemudian diganti namanya sedikit. Ini kita copy dan kita taruh di sini, di personal data. Kita balik ke sini. Nah, ini get personal data. Fungsi ini kita jadikan dia fungsi yang asinkronos atau fungsi yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi yang di dalamnya itu bersifat asinkronos atau tidak apa ya sebutannya ya, tidak terikat oleh waktu lah ya intinya dia bakal akhirannya dia nge-return ketika semua fungsi yang di atasnya sudah selesai dilaksanakan. Kemudian karena kita menggunakan asinkronos, fungsi ini harus berbentuk future.
atau data atau nilai baliknya atau returnnya bakal diisi ketika semua fungsi sudah selesai dilaksanakan. Seperti di sini kan fungsi root bundle load string itu await, artinya dia menunggu mengambil data string dan ketika sudah selesai dia bakal masukkan ke bentuk string data ini. Baru ketika selesai dibaca dia masukin ke personal data dan dijadikan dia sebuah nilai balik dari fungsi tersebut. Nah, kemudian kita buat sebuah folder baru, yaitu folder widget, di mana folder widget ini berisi file-file sebuah widget custom. Nah, ini saya buat pertama di sini adalah widget content, yaitu widget content ini adalah sebuah widget template untuk konten-kontennya. Kayak misalkan kalau kita lihat di contohnya, di hasil ini, kan di sini ada dia kayak sebuah kartu ya. Di sini ada lengkungannya dan ada bayangannya. Nah, itu kita pakai card atau kartu di sini. Nah, ketimbang kita ngebuat satu-satu, kita bisa kita bisa buat sebuah widget custom. Karena di sini kita bakal pakai lumayan banyak lumayan banyak baris kayak misalkan card, kemudian margin, elevation dan semacamnya itu bakal digunakan isinya sama di beberapa tempat. Ketimbang kita ngetik dengan tulisan yang sama, itu lebih baik kita jadikan di satu sini aja. Nah, di widget ini kita buat sebuah konstruktor atau sebuah variabel, dua variabel yaitu title dan children. Title ini adalah untuk judul konten tersebut. Sedangkan untuk children ini adalah anak-anak dari konten tersebut. Kalau kita gambarkan di sini, nah di sini yang My Creation adalah sebuah judulnya dan ini yang ada digital book, Android app dan semacamnya itu adalah childrennya. Nah, ini kita buat dia sebuah kartu paling luarnya. Kemudian kartunya tersebut kita berikan sebuah margin. Marginnya itu kita berikan 8 ukurannya. Margin itu jarak antara konten dengan luarnya. Kemudian elevation ini bayangan belakangnya. Kan seperti di sini kita lihat kayak ada bayangannya ya kalau kita perhatikan. Nah, itu ukurannya dia 4. Kemudian clip behavior ini opsional sebenarnya, ini biasa digunakan ketika kalau ada gambar yang full dan gambarnya itu dia over atau kelebihan dari kartu tersebut. Ketika kita gunakan anti alias with save layer, dia gambarnya bakal kepotong dan seukuran dengan cardnya atau kartunya, yaitu dia ada lengkungannya di ujungnya. Kemudian childnya atau anak dari card tersebut kita buat jika title-nya kosong atau tidak mempunyai title, dia bakal berisi sebuah konten doang. Konten yang punya padding. Yang paddingnya itu vertikal atau atas dan bawahnya itu 16 dan horizontal atau kanan kirinya itu 8. Nah, konten ini adalah sebuah widget
widget custom juga yang kita buat jadi sebuah seperti fungsi. Di sini widget yang pertama di sini kita buat notification listener. Notification listener ini fungsinya untuk menghilangkan overscroll. Kalau kita lihat misalkan di Android ya, di Android kalau kita scroll di sini kadang di atasnya tuh ada kayak bayangan-bayangan. Kalau kita over scroll gini ada bayang-bayangan. Nah, untuk menghilangkan itu kita bungkus widget-widget yang scrollable atau yang dapat di scroll itu dengan notification listener, di mana di widget notification listener ini di parameter on notification-nya kita buat over scroll menjadi disallow glow. Nah, kemudian help dari notification listener ini adalah sebuah list view. Di list view ini kita buat primary-nya false karena list view yang di konten ini adalah list view di dalam list view atau list view child atau list view kecilnya lah, bukan list view utama. Jadi primary-nya dijadikan sebuah false. Kemudian P6 atau scroll P6-nya kita buat menjadi clamping scroll P6. Clamping scroll P6 ini ada scroll P6 yang seperti di Android, yaitu dia mentok dia nggak bouncing kayak gini, nggak mantul-mantul. Nah, kemudian shrink wrap ini sama karena ini bukan primary, kita buat list view ini shrink wrap atau ukurannya dia bakal ngikutin children-nya. Kalau misalkan children-nya ada 10, ukurannya dia bakal ngikutin 10. Kalau kita shrink wrap-nya di false, dia ukurannya bakal ngikutin ukuran luar, bukan ngikutin ukuran children-nya. Kemudian padding atau ukuran jarak antara pembungkusnya dengan list view-nya. Kemudian children yang kita ambil dari parameter dari variabel yang kita buat di konstruktor. Nah, jika title-nya ini nggak null atau nggak kosong, maka kita buat dia sebuah kolom. Kolom itu dia seperti list view, tapi dia nggak scrollable. Kita buat kolom ini punya dua anak, yaitu satu padding dan yang kedua container. Ada tiga padding, container, dan konten. Di mana padding ini ada berisi title yang di sini kebanyakan ada sebuah teks. Kemudian di sini yang keduanya adalah di bawahnya kontainer, di mana kontainer ini saya buat adalah sebagai pembatas antara title dengan children, antara judul dengan anak-anaknya. Kemudian konten sama seperti yang tadi juga. Nah, yang selanjutnya yaitu kita buat widget custom juga, yaitu widget image network. Ini kita buat adalah sebagai widget di mana ketika image atau gambarnya gagal ditampilkan atau sedang loading untuk menampilkan, dia bakal memunculkan sebuah gambar kosong atau gambar broken image, gambar rusak. Dan ketika gambarnya berhasil,
muncul, dia bakal menampilkan gambar tersebut. Nah, ini loading builder atau ketika dia sedang loading, dan gambarnya di load dan eventnya lagi nggak kosong, dia bakal munculin tidak ada gambar. Namun ketika eventnya kosong atau eventnya sudah selesai di apa ngeload data, ngeload gambarnya, dia bakal munculin gambarnya. Dan ketika error, dia munculin juga no image. Dan di sini juga kita buat ukurannya. Ukuran gambarnya tersebut kita atur berapa tingginya berapa dan lebarnya berapa. Kemudian selanjutnya di button sosial media. Button sosial media kalau kita lihat di sini adalah button yang ada di sini. Nah, di button ini kita buat punyai konstruktor, yaitu konstruktor untuk padding jarak antara konten dengan luarnya, dan sosial media atau sosial media yang kita punya di sini tadi. Sosial medianya ada berapa kita buat. Nah, ini kita buat, kita gunakan kelas wrap atau widget wrap. Widget wrap ini adalah widget seperti kolom, namun kalau kolom, maaf, ya seperti kolom ataupun row, yaitu dia bakal apa namanya nyamping-nyamping children-nya, bakal samping satu-satu. Namun kalau wrap ini dia ketika ukurannya sudah penuh, sudah mentok, misalkan kita punya layar 50 ya, punya kanan kiri lebarnya 50, kemudian item dari wrap ini ada 3, misalkan 3, kemudian satunya itu dia ukuran 100, ukurannya 25. Nah, kalau punya 3 kan berarti dia ada yang kelebihan ya, 25, 50, kemudian kelebihan satu lagi kan. Nah, wrap ini membuat item yang satunya, item yang kelebihan itu bakal pindah ke baris selanjutnya, ke baris ke bawahnya. Nah, ini children-nya adalah kita buat sebagai list of widget, di mana kita buat item-itemnya adalah inkwell, atau inkwell ini seperti widget yang dapat menerima sentuhan atau dapat menerima trigger sentuhan, di mana di inkwell ini kita buat child-nya atau anaknya, yaitu image network atau widget yang tadi kita buat di custom widget, dengan URL-nya adalah URL yang kita taruh di personal data tadi. Kemudian judulnya juga kita ambil yang dari personal data, dan ukurannya kita gunakan ukuran icon yang dikalikan 1,5. Jadi ukurannya 1,5 ukuran icon biasanya normalnya. Nah, di inkwell ini ketika trigger on click atau on tap, kita buat supaya ketika on tap dia bakal ngebuka link dari sosial media yang kita punya menggunakan library yang tadi yang kita tambahkan. Yaitu pertama kita cek dulu apakah URL tersebut dapat
dimuat atau can launch? Jika iya, jika bisa dimuat, maka muat atau munculkan atau launch. Kalau enggak, maka kosong, biarkan saja. Kemudian di sini di Inkwell kita kasih hover, highlight color sama splash colornya transparan, agar ketika kita arahkan, kalau di di web kita arahkan kursor ke Inkwell-nya, dia nggak muncul splash-nya, splash dan splash, hover dan highlight-nya. Dia nggak bakal muncul sebutannya, warna-warna lainnya lah. Nah, selanjutnya setelah kita udah ngebuat template untuk kontennya, kemudian template untuk image-nya, dan untuk button sosial medianya, kita pindah ke konten yang pertama, yaitu konten about. Konten about di sini kita gambarkan adalah konten yang ada di sini, yang di kiri ini. Ada gambar, ada nama, ada deskripsi singkat, deskripsi lengkap, dan sosial media. Di mana di konten about ini kita buat data, kita ambil dari kelas personal data, datanya, dan horizontal padding atau jarak horizontalnya, jarak kanan kirinya. Nah, di konten about ini kita pertama bungkus dengan widget konten atau widget custom yang tadi kita buat, yang template itu, yaitu ada card-nya dan semacamnya. Kemudian children-nya atau anak-anaknya, kita pertama di paling atas, yaitu sebuah image network, image custom yang tadi, dibungkus dengan clip oval. Clip oval ini fungsinya agar dia bentukannya bulat seperti ini. Kalau kita nggak bungkus dengan clip oval, dia bakal ngikutin ukuran bentuk gambarnya, biasanya kotak. Kemudian kita bungkus lagi dengan padding, atau agar ada jarak antara gambar dengan atas, bawah, dan kanan kirinya. Kemudian di bawah gambar kita tampilkan juga nama, yaitu kita isi dengan teks aja, teks biasa untuk nama. Kemudian di bawahnya juga sama teks juga untuk deskripsi simpelnya, dan di bawah deskripsi simpel yaitu deskripsi fullnya, dan di bawah deskripsi fullnya baru kita munculkan button sosial medianya yang baru kita buat tadi di widget customnya. Kemudian kita buat konten selanjutnya, yaitu konten creation creation, yaitu karya-karyanya, karya-karya kita. Kita pertama kita buat widget kontennya yang template yang tadi, kemudian kita buat title-nya. Kalau yang tadi yang di content about, kita nggak ada title-nya, kita nggak isi title, jadinya dia pembatas antara judul dan children nggak muncul. Nah, kalau untuk yang creation ini, kita buat ada title-nya agar muncul untuk title dan pembatasnya. Judulnya kita buat sebuah teks aja, teks biasa. Kemudian children-nya adalah sebuah list dari listil. Listil ini widget default untuk list view biasanya, di mana listil ini ada untuk title, untuk kemudian ada trailing. Title ini yang ada di sini ya, yang di sini kayak digital book. Kemudian trailing itu widget yang ada di pojok paling kanan,
Yaitu kalau kita lihat di sini ada pojok paling kanan ini ada gambar kayak ngebuka URL di tab baru, kemudian ada on tab-nya. Ketika listil ini diklik, dia bakal ngebuka URL dari karya-karya kita. Sebentar, sebelumnya maaf, dari prakerja, Iya, dari Coach. siap kerja ini sampai jam berapa ya? Ini mungkin sampai jam 20.30, Coach. Kan tadi mulai jam 19.30. Untuk tanya jawabnya udah termasuk ya? Tanya jawabnya setelah materinya selesai aja sih, Coach. Oke. Tapi totalnya di 20.30 ya? Iya. Oke. Oke, lanjut. Setelah yang content creation, eh, content experience nggak beda jauh kayak content creation, cuman bedanya mungkin di sini di listilnya kita nggak perlu ada on click-nya sama trailingnya. Namun kalau kalian mau edit lagi modelnya, boleh aja biar ada ketika experience-nya itu kayak ada apa namanya, kayak ada sertifikatnya secara online, taruh di mana, URL-nya apa, ntar boleh dibuat mirip kayak yang sebelumnya tadi. Yang content skill juga nggak beda jauh, antara creation, experience, sama skill ini nggak beda jauh. Mungkin yang di content skill ini bedanya kita buat ada subtitlenya, yaitu kalau kita lihat di sini subtitle adalah di bawahnya title, kita buat dia adalah sebuah linear progress indicator atau indikator progress yang memanjang, dan kita isi values-nya adalah dari rating skill tersebut dibagi 100, karena di sini full-nya dari ujung ke ujung untuk linear progress indicator adalah 1. Jadi kalau kita tadi ngebuat adalah persentasenya per 100, maka kita buat di sini bagi 100. Kemudian hampir terakhir yaitu homepage, yaitu untuk semuanya, keseluruhannya, yaitu adalah sebuah scaffold. Scaffold ini kalau diibaratkan dia adalah sebuah satu halaman, satu scaffold itu satu halaman, di mana di halaman itu ada parameter body atau badan dari halaman tersebut, kita isi future builder atau widget yang dia dapat mengambil data, dan ketika mengambil datanya ini di parameter future ini adalah fungsi untuk mengambil data, dan di mana datanya ini adalah snapshot ini. Jadi ketika data berhasil, maka snapshot.data ini akan ada isinya. Dan jika ini gagal, maka nanti ada snapshot.hasError. Nah, ini kita buat di buildernya ini ketika datanya ada, ketika ada data, dia bakal nampilin body has data, atau di sini kita buat layout builder. Kalau datanya nggak ada atau kosong atau error atau semacamnya, dia bakal munculin circular progress indicator atau indikator lingkaran gitu aja. Nah, di layout builder ini adalah untuk agar tampilannya ini bisa lebih dinamis.
Di layout builder ini, di bagian builder ada box constraint, di mana box constraint ini bakal ngebaca lebar maksimal layar tersebut, tinggi maksimal layar tersebut, dan semacamnya. Nah, ini saya hanya ngebuat dua logika. Ketika lebarnya layar tersebut di bawah 720 pixel, maka dia akan munculkan sebuah list view, satu list view yang isinya langsung content about, creation, experience, dan skill. Kayak yang di sini, kalau di halaman HP ya, halaman HP ini kan dia di bawah 720. Nah, di sini kan cuman 411. Dia bakal munculin kayak gini. Nah, kalau dia lebih dari 720, maka kita buat tampilannya adalah row, yaitu kanan kiri. Kanan dan kiri kita buat dua, di mana yang kirinya itu adalah content about yang dibungkus oleh kontainer ini untuk membuat tampilan ini tingginya sesuai dengan tinggi layarnya, dan expanded ini adalah untuk membagi antara ukuran children. Kalau di sini kita buat di dalam row children, di sini ada kita dua expanded, berarti dia membagi. By defaultnya ini expanded punya parameter flexnya ini 1. Kalau misalkan kita punya dua expanded di dalam children row, berarti dia membagi layar penuhnya dibagi menjadi 2. Setengah untuk expanded yang 1, setengah untuk expanded yang 2. Nah, kalau ini kita buat flexnya 2, berarti dia untuk yang expanded yang pertama dia cuman kebagian 1, istilahnya ditambah lah ya. Kalau ini expanded cuma 2, yang flexnya 1 dan 1, berarti 2 dibanding 1 dan banding 1. Kalau ini flexnya 1 dan flexnya 2, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3, yaitu expanded pertama itu cuma dapat 1 bagian, dan expanded kedua dapat 2 bagian. Nah, yang di expanded pertama juga ini untuk yang content about. Nah, horizontal padding atau padding kanan kirinya untuk gambarnya kita gunakan constraint max width atau ukuran lebar maksimalnya dibagi 16. Dan untuk yang di samping kanannya itu kita isi dengan content creation, experience, dan skill. Dan yang terakhir untuk yang di file main ini kita buat hanya cukup segini saja, yaitu di mana di paling awal adalah fungsi main atau fungsi utama yang akan dijalankan oleh Flutter tersebut, kemudian run app atau menjalankan sebuah aplikasi, yaitu di mana dia menjalankan aplikasi widget main app. Di sini widget yang pertama adalah material app, di mana material app ini kita gunakan, usahakan satu untuk satu aplikasi. Material app ini kalau kita ibaratkan dia adalah template atau fondasi dari sebuah aplikasi. Kemudian home atau halaman utamanya adalah homepage yang barusan itu. Kemudian title-nya atau title dari aplikasinya itu, judul dari aplikasinya adalah Curriculum Vitae. Kemudian theme-nya atau temanya kita buat dark. By default-nya dia temanya bakal tema tampilan putih atau tampilan terang lah ya. Nah, untuk menjalaninnya
Untuk menjalaninya kita cukup kalau yang cuman ada apa namanya device-nya itu, kita cek di sini device yang connect cuman ada satu, misalkan cuman Android doang gitu, nggak ada webnya, kita bisa langsung Flutteran, dia bakal ngejalanin ke Android tersebut. Kalau kita ini device yang connect ada 2 atau lebih, kita untuk Flutterannya harus gunakan tag D, yaitu target device yang kita jalankan, dan ID-nya. Di sini ID web server saya pilihnya. Nah, mungkin kalau dari sisi materi mungkin cukup sekian sih. Kalau ada pertanyaan boleh. Oke, terima kasih Coach. Dava, ini udah bisa dimulai sesi pertanyaannya Coach? Boleh, silahkan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung dinyalakan aja mikrofonnya dan ditanyakan ke Coach Dava. Coach, kok datanya pakai JSON ya, nggak pakai hardcode untuk Gimana? bikin CV-nya ini? Kok pakai JSON ya, nggak pakai hardcode aja di tiap widgetnya itu? Oh, Biar karena biar bisa apa ya? pakai hardcode juga, cuman kalau pakai hardcode, ketika ada perubahan data, kita harus nge-build ulang untuk menampilkannya kan. Kalau untuk hardcode, banyak kan kalau kita lihat contoh-contoh di yang lain, project lain itu pakainya hardcode kan ya. Itu kalau kita kayak gitu kan, ketika ada perubahan data, kan kalau yang namanya CV kan kita pasti ada perubahan lah ya. Apalagi kalau kita sering ikut seminar atau workshop atau yang lainnya, itu kan pasti ada perubahan data. Nah, kalau kita pakai hardcode, perubahan data itu ntar ketika ada perubahan, kita harus build ulang, baru kita upload lagi. Kalau kita pakai JSON ini kan, kita cukup ubah data di JSON ini. Nggak perlu lagi kita buat nge-build ulangnya. Kayak misalkan di sini ya, ini udah saya running, ini enggak lama ya. Nah, ini kita ceknya di yang aset yang ada di sini sih, aset yang udah dibentuk. Kayak misalkan di sini saya buat 2 awak, di sini PA-nya kan 1 ya. Saya buat ada 3. Belum. Di start dulu. Nah, nggak langsung kan. Jadi lebih fleksibel ya perubahannya ya. Kita cukup ubah JSON-nya, nanti widgetnya yang nyesuaiin. Iya, mungkin udah paham ke bagian situnya. Kalau ini udah pakai BLOC ya, blok. Kalau BLOC itu apa ya di Flutter ya? Belum, untuk yang kayak gini saya rasa cukup yang seperti ini dulu. Kalau BLOC itu kan dia kalau pernah mainan apa namanya developer untuk Android, ada yang namanya design pattern kayak MVP, MVVM dan semacamnya. Nah, ini kalau di Flutter namanya BLOC, untuk memisahkan antara bisnis, logic, apa ya sebetulnya saya lupa. Intinya dia untuk desain pattern lah ya, untuk BLOC itu.
Ada lagi? Mungkin cukup jelas apa masih kurang jelas? Ya, barangkali ada yang ingin bertanya lagi sebelum closing statement dari Coach Dava. Tadi boleh lihat bentar deh yang dari web, jadi versi HP di websitenya gimana? Yang ini? Dia bikin versi handphone gimana ya? Kalau di web kayak gini. Ini Oh iya iya gitu. Nah itu kan icon emailnya hilang mas. Kalau di HP, kalau kita mau nyesuaiin biar muncul lagi icon gimana? apa? Icon email Gmailnya itu kan tadi di samping WhatsApp kan. Nah kalau kita ubah ke HP jadinya hilang itu. Oh, Oh gitu. Tadi kok bisa hilang? itu kayaknya ini deh. Catch-nya hilang deh. Oh, tapi kalau udah pakai expanded, dia ukuran ikonnya bakal nyesuaiin kan. Kalau kita misalnya bikin 10 icon, maka ikonnya makin kecil gitu kan. Oh, Nggak bakal itu kan dia gimana ya ada, kekurangan. itu dia di button sosial media itu kan kita pakai wrap ya. Kalau yang expanded itu antara yang about ini sama yang experience dan skill ini. Dia expanded, Oh iya iya. membagi antara, dibagi 3 ya kalau tadi saya buat. Kalau yang ini kan wrap ya, yaitu dia udah otomatis menyesuaikan sih. Kalau kelebihan dia bakal ke bawah. Ada lagi mungkin? Mungkin udah pertanyaan terakhir. Itu kan tadi kita jadinya taruh data penting kita kayak email dan nomor HP di JSON ya. Kalau kayak penerapan yang best practice untuk naruh API atau informasi penting itu di Flutter, ditaruh di folder apa ya biar aman ya? Gimana? Biar pas kita taruh di GitHub atau taruh di Google Play itu nggak diambil orang API-nya atau informasi pentingnya. Oh, kalau itu kita bisa taruh di lokal atau file-file penting yang nggak mau kita upload ke Git, entah GitHub atau GitLab, kita bisa di Git ignore. Di Git ignore ini di sini kita tambahin aja, kayak misalkan .json ya, semua file yang .json. Nah ini ntar di aset ini .json ini dia nggak bakal ke upload. Tapi ketika kita publish ke Google Play, orang nekan tombol WhatsApp tetap bisa nge-WhatsApp kita gitu. Meskipun JSON-nya di Itu kalau kita nge-build-nya di lokal. Kalau nge-build, kalau intinya kalau kita pakai git ignore gini, ya udah filenya nggak bakal ke upload gitu, nggak bakal ke upload. oh ya, Dan ya, intinya cuma simpan di lokal. ya dan kalau misalkan itu data yang penting dan ada orang nge-clone atau nge-download project tersebut dan file misalkan file .json-nya tadi itu butuh ketika nge-build dan orang itu dia nggak punya filenya, ya dia bakal gagal ketika nge-build-nya sih. Itu sih paling. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya buat yang terakhir. Kalau nggak ada yang bertanya, boleh closing statement dari Coach Dava, Coach? Udah ya? Iya. Terima kasih sih, terima kasih dari Rumah Siap Kerja udah memberikan waktu untuk saya berbagi ilmunya, berbagi materi ini. Terima kasih juga buat yang udah mau ikut, udah mau join buat kelas ini. Mungkin dari saya
apa ya? Saya nggak bisa banyak kata-kata sih ya. Ya mungkin ya terima kasih doang. Terima kasih, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sekian dulu ya pelatihan hari ini. Terima kasih kepada Coach Dava dan teman-teman yang telah bergabung pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa selalu cek website Rumah Siap Kerja untuk update pelatihan-pelatihan berikutnya. Terima kasih teman-teman dan Coach Dava. Ya, sama-sama.